Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Dan selamat pagi serta salam sejahtera untuk kita semua siswa SMA kelas 11 di tanah air. Kembali hadir kelas online PPKN dalam video pembelajaran kali ini untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas sistem hukum Indonesia. Baiklah, kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, siswa sekalian, bahasan sistem hukum di Indonesia terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Yang kedua, penggolongan hukum. Yang ketiga, tujuan hukum. Yang terakhir, tata hukum Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran, tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mendeskripsikan dan sekaligus mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum memasuki pembelajaran, sekali lagi saya menyampaikan kepada siswa-siswi agar tetap semangat di dalam video pembelajaran ini. Bahasan sistem hukum yang pertama adalah makna dan karakteristik hukum. Mari kita perhatikan pada slide PowerPoint. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke kebun binatang. Para pengunjung dapat menikmati kehidupan binatang dengan aman karena ada pagar yang membatasi mereka dengan binatang tersebut. Demikianlah hukum. Itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba kita bayangkan, jika seandainya di negara kita ini tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, kita lihat kalau seandainya tidak ada peraturan lalu lintas, kita tidak akan dapat memperkirakan ke arah mana seorang pengendara motor akan berjalan. Apakah dia di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Pada saat lampu menyala berwarna merah, apakah pengendara akan berhenti atau ia berjalan? Dengan adanya peraturan lalu lintas, jika lampu itu berwarna merah, maka otomatis pengendara akan berhenti. Lalu pengendara motor juga berada pada jalan posisi di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Itulah hukum. Dari uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup.
Akan tetapi sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Ini sudah pasti ya, hukum itu adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang, oleh setiap orang, ya, oleh setiap individu, oleh setiap pribadi kita. Hukum berlaku di masyarakat dan tentunya ditaati oleh masyarakat. Karena hukum memiliki sifat memaksa dan pastinya mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat. Dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Ya. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas seperti menjamin kepastian hukum, lalu juga menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Lalu menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri oleh masyarakat. Bahasan sistem hukum yang kedua adalah penggolongan hukum. Mari kita lihat. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi pastinya. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu, perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasikan. Mari kita lihat pada slide. Hukum berdasarkan sumbernya. Ada hukum undang-undang. Apa itu hukum undang-undang? Hukum yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Biasanya sudah dibukukan di dalam kitab undang-undang, ya. Makanya disebut dengan Undang-Undang 1945. Itu tebal sekali, ya. Lalu ada juga hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Nah, ini juga mengatur tentang kebiasaan-kebiasaan pada manusia. Ada juga hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Ya, setiap negara memiliki perjanjian antar negara, itu disebut dengan traktat. Ada juga hukum jurisprudensi. Nah, ini hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, ya. Jadi hakim membentuk keputusan untuk menetapkan hukum tersebut. Lalu ada juga hukum berdasarkan tempat berlakunya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, hukum nasional. Nah, hukum nasional itu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Seperti kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggunakan hukum nasional yang berada di negara tersebut, negara Indonesia. Ada juga hukum internasional. Maksudnya adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Nah, hukum internasional berlakunya secara universal, secara menyeluruh, secara mengglobal, ya, secara luas, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengkaitkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain, ya. Misalkan jika ada orang luar negeri masuk ke Indonesia, jika dia melanggar hukum, maka itu dikenakan dengan hukum asing, ya. Tapi dia menggunakan aturan hukum yang ada di Indonesia, karena dia melakukan pelanggaran Indonesia. Lalu ada juga hukum Islam. Nah,
Hukum Islam ini mungkin kita sudah paham ya. Kalau hukum Islam itu berdasarkan pada sumber Al-Quran. Misalkan mengenai wajib, ya, sunnah, itu ya, haram, mubah, itu berkaitan dengan hukum Islam. Jadi berkaitan dengan kitab suci Al-Quran yang apakah itu perbuatan itu dilarang oleh Allah atau tidak ya, apakah itu sunnah, apakah itu wajib, yang seperti apa nanti bentuknya ya. Saya rasa ini sudah paham. Baik, pada slide selanjutnya adalah hukum berdasarkan bentuknya yang dibedakan atas dua macam. Yang pertama, hukum tertulis yang dikodifikasikan. Ada juga hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, lalu hukum tidak tertulis. Kalau hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, ya, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaannya, misalnya KUH tentang pidana, ya, KUH perdata, dan KUH dagang, itu yang sudah dikodifikasikan ya. Lalu ada juga hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, artinya tidak lengkap berarti ya, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Nah, ini yang hukum tidak tertulis ya. Lalu ada juga hukum tidak tertulis. Seperti apa? Yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta serta mampu ya dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Lalu ada juga berdasarkan waktu berlakunya. Ada ius constitutum atau biasa disebut dengan hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Dan ada juga ius constituendum atau hukum negatif biasa disebut, yaitu hukum yang diharapkan berlaku yang akan datang. Nah, ini seperti RUU ya, yang kemarin lagi ramai-ramai di demo, itu disebut dengan hukum negatif ya, karena dia berlaku di masa yang akan datang. Selanjutnya, berdasarkan cara mempertahankannya ya, ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana bagi yang melanggar ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar tentang kepidanaan, misalnya membunuh ya, atau termasuk narkoba juga ya, pidana. Lalu ada juga hukum perdata ya, hukum dagang dan sebagainya. Lalu ada hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana KUHP ya, atau hukum acara perdata dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak ya. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat disampaikan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Hukum yang memaksa misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan ya. Nah, ini berkaitan dengan pidananya nanti ya. Lalu ada juga yang tadi saya katakan, yang hukum yang sifatnya bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian, misalnya, atau dengan kata lain ya,
hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan ya, pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. Nah, selanjutnya berdasarkan wujudnya. Nah, ini ada hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Ada juga hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Baiklah, selanjutnya bahasan sistem hukum yang ketiga adalah tujuan hukum. Mari kita lihat pada slide PowerPoint. Tujuan hukum. Setiap aturan memiliki tujuan. Begitupun hukum yang memiliki tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat bernegara. Hukum juga bertujuan untuk melindungi dan mencegah semua orang menjadi hakim ya, bagi diri mereka sendiri. Jadi jangan sampai nanti ada orang yang melakukan kejahatan, maling motor misalnya gitu ya, pencuri, masyarakat main hakim sendiri ya kan. Padahal negara kita negara hukum yang setiap aturan, setiap kesalahan atau setiap orang yang melanggar hukum itu ada aparat penegak hukum ya. Biarkan semuanya itu kita serahkan kepada yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut ya, seperti polisi ya kan gitu. Inti dari tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan pastinya ya, dan keadilan kepada masyarakat, kepada kita sendiri. Mengatur segala tingkah laku manusia agar terarah ke hal yang positif ya, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat dan setiap orang yang tinggal di negara tersebut. Membangun kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, bahasan sistem hukum yang keempat adalah tata hukum di Indonesia. Mari kita lihat pada slide PowerPoint. Istilah tata hukum dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan banyak dibahas mengenai tata hukum, terutama tata hukum di Indonesia. Siswa-siswi yang saya cintai, sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan, sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tentunya tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi masyarakat tersebut, yang berpedoman pada Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin pembahasan kita sampai sini. Sekaligus penutup mengenai sistem hukum Indonesia adalah
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari perintah dan larangan yang bersifat memaksa dan mengikat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya, yang bertujuan untuk mengatur ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar hukum. Selain masyarakat, pemerintah pun juga harus sadar hukum agar tercapailah ketentraman dan ketertiban hukum itu sendiri. Untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran hukum yang terjadi, maka di Indonesia telah ada berbagai macam pengadilan, dari yang mengadili masyarakat sampai dengan pemerintah dan para pejabat. Mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai sistem hukum Indonesia dalam video pembelajaran PPKN kelas 11 ini. Semoga kita tetap semangat, tetap sehat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.